Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi main peta umpet ya. Sembunyi di mana kamu Mukidi? Kok lama sekali nggak pernah nongol ke permukaan? Ya, dengar-dengar ada yang minta dievakuasi ke Cina. Atau jangan-jangan sudah dievakuasi ke Cina, terus orang disuruh datang ke rumahnya seolah-olah dia ada di rumahnya. Tetapi memang ya banyak orang ramai dari Pasuruan, dari Bekasi, dari Bogor, dari berbagai tempat itu datang ke rumahnya tapi tidak pernah ketemu, salaman atau sekedar foto bersama Jokowi. Ya, itu hari-hari menjelang tanggal 25 Agustus sampai sekarang tidak ada yang pernah ketemu. Lalu untuk apa kalau minta dievakuasi ke Cina? Ya, ini beberapa TikToker mengutip satu postingan Bila Rakyat 311, dia katakan begini pemirsa, Petro lagi kalang kabut nyelamatin diri. Ya, Nadiem udah berkicau banyak, maksudnya Nadiem Makarim. Jadi kalau dibela oleh Mahfud MD, Nadiem Makarim itu tidak mendapatkan uang tapi tidak tahu birokrasi. Kemudian dibela juga oleh Hotman Paris, juga seperti itu. Terus uang yang dikorupsi itu larinya kemana? Ya kemana lagi kan? Yang merintahkan itu. Karena si Mukidi inilah yang merintahkan tambah banyak anggarannya Pak Nadiem. Presiden yang akan datang tidak akan berani untuk membatalkan. Yang menunjukkan bahwa dia akan menguasai presiden yang akan datang. Itu dilakukan oleh Mukidi saat pada akhir-akhir masa jabatannya, ya, di mana Prabowo sudah memenangkan pertarungan presiden. Entah bagaimana caranya, tapi dia mengatakan presiden yang akan datang, maksudnya Presiden Prabowo tidak akan mungkin berani untuk membatalkan proyek digitalisasi untuk pelajar. Ya, termasuk adalah Chromebook itu, ya, ada 11 triliun berapa itu. Terus kemana larinya duit itu kalau Nadiem Makarim itu nggak ke sana? Sementara hardware itu ya Sirek yang menguasai sahamnya itu Luhut Binsar Panjaitan 51%. Jadi begitu saham Sirek dibeli oleh Luhut, langsung Sirek ini mendapatkan order untuk digitalisasi sekolah Chromebook itu, dan itu menyerap anggaran yang cukup besar atau bahkan nilainya lebih besar lagi. Nah, kasus judol si Raja Jawa juga ikut serta, kasus kuota haji dia juga kasus gula dia juga, kasus Chromebook ya ini yang tadi kita singgung dia lagi, kasus Pertamina disebut namanya juga, dan menyusul kasus-kasus yang lain. Jadi gak heran kalau dia mau kabur ke Antartika biar nanti Pak Omon-Omon yang ngejar ke sana. Ya kalau sampai dia larinya itu ke Antartika, ya biarkan aja dia hidup di Antartika. Ya biar membeku sekalian di sana. Ini memang mencurigakan keberadaan dari Mukidi ini pemirsa. Ya, apakah karena kasus korupsi-korupsi ini atau berkenaan dengan rencana kudeta yang memang
tampaknya harus dilakukan duluan sebelum didahului. Jadi strategi serang adalah pertahanan terbaik, ya, itu dalam ilmu-ilmu strategi, tetapi serangannya sudah tumpul. Jadi cuma tendangan kecil aja, karena ternyata publik itu tidak memberikan respon terhadap ajakan seruan ketika mereka tahu yang ada di belakang itu adalah para termul. Itu terlihat pada demonstrasi tanggal 25 Agustus itu. Sehingga yang demonstrasi itu nggak banyak. Karena yang menyerukan itu adalah orang-orangnya Jokowi. Jokowi sudah nggak punya tempat di mata publik. Semua sudah menganggapnya sebagai common enemy. Ya, tapi setelah itu atau sebelumnya mungkin kalkulasinya sudah terbaca dan tidak enak, dia dievakuasi duluan, ya, pergi duluan lah dia itu. Karena memang yang terlihat sekarang ini sudah tidak ada koordinasi dengan baik, ya. Biasanya kan ada orang-orang yang datang ke tempat dia, orang-orang penting. Sekarang mana ada? Nggak ada. Yang datang hanyalah orang-orang yang mendapatkan sembako dengan amplop yang kabarnya itu 300.000 atau mungkin kerja 2 hari lah, ya. Orang dari Jakarta dibiayai bisnya, dapat makan di jalan, ya, sampai di sana foto-foto di rumahnya Mukidi, setelah itu pulang, ya, dikasih kaos, dikasih amplop 300, mendingan kan begitu. Apakah mereka ini betul-betul menyayangi Mukidi? Ya jelas enggak. Dia sayang amplopnya itu, ya. Mungkin tidak pernah ke Solo, terus datang itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya memang perlu untuk segera menjawab. Dan kalau ditanya pada juru bicara tertentu, di mana Mukidi? Nggak ada jawaban yang bisa dipastikan. Ya, ini uploadan video yang berkenaan dengan rumah Mukidi terakhir ini tidak pernah menunjukkan wajahnya Mukidi. Jadi wajar kalau isu berkembang di mana-mana tentang di mana sebetulnya Mukidi. Dengar-dengar ada yang minta untuk dievakuasi ke Cina. Ya, mungkin itu balas budinya Cina karena banyak proyek nikel diserahkan ke Cina atau seperti apa. Tetapi yang jelas adalah kalau sampai Mukidi ini kabur ke Cina, maka dengan sendirinya geng Solo itu tumbang karena ruhnya sudah tidak ada, ya. Dan satu persatu orang menyelamatkan diri. Indikasi berikutnya adalah bahwa tidak ada komentar sama sekali dari Mukidi berkenaan dengan reshuffle kabinet yang memakan korban, ya, anak buahnya Mukidi itu semua, seperti Budi Ari dan seterusnya. Ini betul-betul mencurigakan tentang keberadaan si Mukidi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.